Saat ini aku sudah berumur 25 tahun. Aku seorang pengusaha yang sukses di negaraku. Tentu hal ini semua aku dapatkan dari doaku dan usahaku. Bahkan orang tuaku tak lepas dari semua ini. Hari ini adalah tepat 8 tahun saat kejadian itu terjadi. Delapan tahun yang lalu, saat itu aku bukanlah orang yang semapan ini. Aku hanyalah orang yang hidup dalam ambang kemiskinan. Ayahku hanya seorang tukang kayu, yang hasil kayu pencariannya dikumpulkan, dibuat menjadi arang, dan dijual oleh ibuku. Keluarga kami saat itu benar-benar di bawah garis kemiskinan. Saat itu aku sudah menjadi seorang remaja, layaknya teman-temanku. Tentu bagi seorang remaja mempunyai banyak kebutuhan, tidak terkecuali temanku. Saat itu aku cemburu dengan apa yang dimiliki oleh temanku. Mereka sudah menggunakan apa yang dinamakan komputer, sedangkan aku bahkan belum memiliki apa yang namanya komputer. Di sekolah, teman sering meledekku, mencaciku karena hal sepele itu. Tetapi lama-kelamaan aku muak dengan semua ini. Akhirnya saat makan malam, aku memberikan diri, memberitahu kepada mereka bahwa aku menginginkan sebuah komputer. Tetapi jawaban mereka tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Aku dibentak, aku dicaci oleh kedua orang tuaku. Saat itu pula emosiku sudah mencapai pada batasnya. Kuobrak-abrik ruang makan. Aku membentak mereka berdua dengan penuh emosi. Dan saat itu aku langsung memasuki kamar tidurku, kunci pintu kamarku agar mereka tidak bisa masuk. Tetapi saat di tempat tidur, aku merenung. Sebenarnya yang salah adalah diriku, yang terlalu meminta banyak lebih kepada mereka. Padahal kami hanyalah keluarga miskin. Aku menyesali perbuatan itu. Dan keputusanku untuk minta maaf kepada mereka esok sebelum aku ke sekolah. Dan akhirnya aku tertidur. Matahari pagi membangunkanku. Tetapi ada yang salah di pagi ini. Cahaya matahari terasa sangat panas. Ku
Kubuka mataku dan kulihat ke jendela. Ternyata saat itu kotaku telah terbakar habis. Aku tak tahu apa yang menyebabkan semua ini terjadi. Ku dengar suara tembakan dan kulihat jelas. Ternyata pemberontakan sedang terjadi. Ini adalah pemberontakan akibat politik. Banyak orang yang bersenjata berkeluaran di luar. Kemudian aku berlari menuju pintu kamarku. Saat pintu kamarku terbuka, kulihat ibuku bersembunyi ketakutan di bawah meja. Dan tiba-tiba seseorang masuk menembaki ibuku. Di depanku. Aku sempat termenung, tak percaya dengan semua ini. Melihat orang itu, dan ia pun langsung berlari entah kemana. Dengan rasa panik, aku kemudian berlari menuju tempat ibuku. Ia sudah terbaring lemas. Ia terkena tembakan di bagian perutnya. Ku pegang luka itu dan ku peluk ibuku. Ibuku kemudian membisikkan sesuatu ke telingaku. Ia berkata, "Siapapun yang melakukan ini, jangan pernah berpikir untuk membalas dendam, nak." Aku terdiam. Aku panik saat itu. Dengan darah mengalir tanpa henti dari luka ibuku, lihat tanganku, bahkan tubuhku penuh dengan darah ibuku. Sebelum aku mengucapkan kata maaf kepadanya, ia ternyata sudah tidak bernapas lagi. Seketika raut tangisku pecah saat itu. Aku berteriak, "Mengapa? Mengapa engkau mencabut dariku? Ya Allah! Mengapa harus ia mati di tanganku? Mengapa ya Allah? Mengapa aku harus membentak mereka semalam? Ya Allah, kumohon maafkanlah diriku." Emosiku sekali lagi pecah saat itu. Dan aku mencari orang yang telah membunuh ibuku. Bahkan aku tak tahu ayahku sekarang berada di mana. Kemudian ku ambil sebuah kapak di rumah. Aku berlari keluar rumah, mencari orang yang tidak tahu identitasnya. Kulihat seseorang sedang berlindung di sebuah pohon. Dengan penuh emosi sebesar ini,
kemudian berlari menghampirinya dan ku tebas badannya. Ia kemudian berlumuran darah. Setelah kulihat, aku tak percaya. Yang ku tebas ternyata adalah ayahku. Ayahku sendiri. Aku tak tahu apa yang aku harus lakukan saat itu. Akhirnya ku rangkul dia. Dan saat ku rangkul, ia sempat bertanya padaku, apakah aku suatu saat nanti ingin menjadi seorang sukses? Aku kemudian menjawab dengan kata iya. Ia kemudian memberitahuku bahwa jangan pernah menyesali perbuatanku. Dan akhirnya ia sudah tidak bernyawa lagi. Aku panik. Aku tak tahu apa yang aku harus lakukan. Sebelumnya ibuku mati di hadapanku. Dan sekarang ayahku mati di tanganku. Sekali lagi, tangisanku pecah saat itu. Aku merasa bersalah. Aku merasa bodoh saat itu. Melakukan ini semua. Aku tidak bisa hidup dengan penuh penyesalan ini. Akhirnya, aku dengar sendiri. Aku sadar ada seseorang yang telah menembakku dari belakang. Aku sekarat. Aku rela jika aku mati di tempat ini. Aku sudah tidak bisa hidup di dunia dengan penuh penyesalan ini. Tetapi kemudian aku ingat apa kata ayahku, bahwa aku tidaklah harus menyesali semua ini. Aku harus berjuang agar bisa hidup dan sukses. Dan akhirnya tak lama kemudian seorang datang. Ia mengangkatku ke sebuah mobil. Dan akhirnya ku tutup mataku. Saat kubuka mataku, aku ternyata berada di rumah sakit. Dan saat itu kurenungkan semua perbuatanku. Dan akan kuperbaiki semua kesalahan yang pernah aku perbuat. Aku berjanji pada diriku bahwa suatu saat nanti aku akan membuat orang tuaku bangga terhadapku. Walaupun mereka berdua telah tiada. Setidaknya inilah caraku agar meminta maaf kepada mereka berdua, walaupun mereka telah tiada. Sekian.